Video ini tidak dibuat untuk pikiran Anda, karena pikiran hanyalah alat yang mampu memahami batasan. Video ini adalah sebuah undangan bagi kesadaran yang sedang menyaksikan saat ini, bagian dari diri Anda yang tetap diam. Sementara pikiran Anda sibuk memberi label, menghakimi, dan mencari makna. Sejak saat kita mulai mengenal bahasa, kita telah terjebak dalam sebuah ironi besar. Kita mencoba mengenal sang tak terbatas melalui kotak-kotak definisi yang sempit. Kita diberitahu tentang Tuhan, lalu otak kita yang haus akan rasa aman segera membangun sebuah figur. Kita diberi nama, lalu mental kita menciptakan sebuah alamat. Tanpa sadar, kita telah membangun sebuah laboratorium di dalam kepala, di mana kita mencoba mengurung samudera ke dalam sebuah gelas kaca. Kita menyebutnya menyembah, namun seringkali yang sebenarnya kita lakukan hanyalah bercermin. Kita sering menyembah Tuhan yang kita ciptakan sendiri. Sosok yang memiliki sifat-sifat manusia yang ditingkatkan. Sosok yang kita bayangkan bisa dipengaruhi oleh ritual, atau sosok yang kita klaim sebagai milik kelompok tertentu. Inilah Tuhan sebagai hasil karya manusia. Ia memberi Anda rasa aman, namun Ia juga memberi Anda batas. Ia menenangkan ego Anda, namun Ia menghalangi jiwa Anda untuk benar-benar pulang. Video ini hadir bukan untuk memberikan jawaban baru, melainkan untuk meruntuhkan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Kita akan menelusuri lorong-lorong tersembunyi dalam praktik zikir dan meditasi Anda, tempat di mana istilah pencapaian seringkali menjadi berhala terakhir yang Anda peluk dengan erat. Melalui sudut pandang kesadaran, kita akan melihat bersama bahwa membayangkan adalah membatasi, menamakan adalah memisahkan, mencapai adalah menunda. Mengenal Tuhan yang menciptakan Anda menuntut sebuah keberanian radikal. Keberanian untuk kehilangan semua konsep yang selama ini Anda anggap suci. Ini adalah perjalanan untuk menjadi tidak tahu. Karena hanya dalam ketidaktahuan yang total, realitas yang sesungguhnya bisa bersinar tanpa terhalang oleh bayangan ego Anda. Saat Anda menyaksikan menit demi menit dalam video ini, janganlah mencari pemahaman intelektual semata. Rasakan saja resonansinya. Biarkan figur-figur di kepala Anda luruh. Biarkan konsep pencapaian hasil menguap. Pada akhirnya, Anda akan menyadari sebuah rahasia yang teramat sederhana, bahwa yang selama ini Anda cari adalah Dia yang sedang mencari melalui mata Anda. Tidak ada jarak, tidak ada hasil, hanya ada keberadaan. Selamat menanggalkan diri. Otak manusia adalah sebuah instrumen yang luar biasa, namun ia memiliki satu ketakutan primordial, yaitu kekosongan. Bagi sistem saraf Anda, ketidaktahuan adalah ancaman. Itulah sebabnya, ketika Anda dihadapkan pada misteri besar tentang asal-usul keberadaan, otak Anda tidak tinggal diam. Ia mulai bekerja lembur. Ia mencari pola di mana sebenarnya tidak ada bentuk. Ia memberikan nama pada apa yang tak terkatakan. Secara naluriah, otak Anda membangun sebuah peta untuk memahami realitas. Namun, seringkali Anda lupa bahwa peta itu bukanlah wilayahnya. Bayangan yang Anda ciptakan bukanlah sang pencipta. Tanpa Anda sadari, Anda sering membangun Tuhan berdasarkan bahan baku yang tersedia di dalam gudang memori Anda. Anda mengambil sifat keadilan dari sosok ayah atau hukum manusia. Anda mengambil sifat welas asih dari konsep kasih ibu yang Anda kenal.
Anda mengambil rasa takut akan hukuman dan memberinya label keadilan ilahi. Mari kita lihat lebih dalam pada saat Anda menutup mata untuk zikir atau meditasi. Apa yang muncul? Cahaya, sosok, atau huruf emas? Meskipun visualisasi ini terasa spiritual, sadarilah bahwa setiap bentuk adalah sebuah dinding. Saat Anda menetapkan Tuhan dalam satu bentuk, Anda secara otomatis memisahkannya dari bentuk yang lain. Jika Tuhan adalah cahaya, apakah Dia tidak ada dalam kegelapan? Jika Tuhan adalah sosok di Ars, apakah Dia tidak ada di dalam sel tubuh Anda? Nama adalah alat navigasi. Namun bagi ego, nama adalah label kepemilikan. Kita sering bertengkar tentang mana nama yang paling tepat, mana sebutan yang paling suci. Namun, mari kita renungkan. Apakah realitas absolut membutuhkan nama untuk ada? Nama-nama yang Anda sebut dalam zikir Anda adalah frekuensi untuk menenangkan pikiran Anda, bukan identitas yang membatasinya. Selama Anda masih terikat pada label, Anda akan selalu merasa Tuhan milik kelompok Anda dan bukan milik semua yang ada. Pahami ini, bahwa Tuhan yang bisa Anda bayangkan bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang bisa Anda namakan hanyalah sebuah konsep. Untuk menemukan Tuhan yang menciptakan Anda harus berani membiarkan Tuhan yang Anda ciptakan itu mati. Mari kita melangkah melampaui kamus manusia. Ada sebuah titik di mana kata-kata kehilangan maknanya. Tuhan yang menciptakan Anda tidak bisa dipenjara dalam struktur subjek, predikat, dan objek. Ketika Anda mencoba mendefinisikannya, Anda sedang mencoba menangkap angin dengan jaring. Anda mungkin merasa butuh untuk mengerti, namun realitas tidak butuh dimengerti untuk menjadi nyata. Di sini, kita tidak lagi belajar untuk mengetahui, melainkan belajar untuk merasakan keberadaan yang melampaui penjelasan. Jika Tuhan yang Anda ciptakan memiliki batas, maka Tuhan yang menciptakan Anda adalah ketiadaan batas itu sendiri. Bayangkan sebuah samudra tanpa tepi. Apakah samudra itu punya bentuk? Tidak. Ia adalah asal dari segala bentuk kehidupan di dalamnya. Saat Anda menyembah tanpa figur, Anda berhenti memandang Tuhan sebagai sesuatu yang ada di depan Anda. Anda mulai menyadari bahwa Tuhan adalah ruang tempat segalanya terjadi. Dia adalah keheningan di sela-sela ibadah Anda. Dia adalah kekosongan di sela-sela tarikan napas Anda. Menyembah Sang Pencipta berarti berhenti mencari wajahnya di langit dan mulai mengenali kehadirannya dalam keterhubungan segala sesuatu. Kita sering menganggap keheningan adalah kosong. Namun, dalam spiritualitas yang murni, keheningan adalah kepenuhan. Pikirkanlah, sebelum suara ada, keheningan sudah ada. Sebelum Anda lahir, keberadaan sudah ada. Tuhan yang menciptakan Anda berkomunikasi melalui bahasa diam. Mengapa? Karena hanya dalam diam, ego Anda tidak bisa ikut campur. Dalam diam, Anda tidak bisa berbohong dengan doa-doa yang Anda susun dengan indah. Di sanalah Anda bertemu dengan realitas yang murni tanpa interpretasi, tanpa visualisasi. Di mana jejak Sang Pencipta yang paling nyata, bukan di dalam kitab-kitab tua, bukan pula di puncak gunung yang jauh. Jejaknya yang paling murni ada pada fakta bahwa Anda sadar. Fakta bahwa Anda bisa merasakan keberadaan Anda saat ini adalah bukti kehadirannya. Anda tidak perlu memvisualisasikan cahaya. Anda adalah saksi dari cahaya itu. Anda tidak perlu membayangkan suara Tuhan. Anda adalah pendengar dari keheningannya. Tuhan yang menciptakan Anda
sedang memandang dunia ini melalui mata Anda, sedang mendengar suara melalui telinga Anda, dan sedang bernapas melalui paru-paru Anda. Tuhan yang menciptakan Anda tidak meminta Anda untuk membangun gambarnya di dalam pikiran. Dia hanya meminta Anda untuk hadir. Karena saat Anda benar-benar hadir, tanpa bayangan, tanpa nama, tanpa konsep, maka tidak ada lagi jarak antara Sang Pencipta dan Anda. Yang tersisa hanyalah hidup yang sedang menghidupi dirinya sendiri. Kini saatnya melakukan tindakan yang paling berani dalam perjalanan spiritual Anda. Meruntuhkan berhala terakhir. Jika selama ini ibadah, zikir dan meditasi Anda masih bergantung pada sosok cahaya atau bayangan tertentu, sadarilah bahwa itu adalah plafon yang menahan jiwa Anda. Saat Anda menyebut namanya dan otak Anda mulai melukiskan sebuah figur, bunuhlah sosok itu. Bukan karena Anda membenci Tuhan, tetapi karena Anda mencintai kebenaran melampaui gambaran Anda sendiri. Ketika figur itu mati, tidak ada lagi Anda yang memandang, dan Dia yang dipandang. Dinding itu runtuh. Anda masuk ke dalam ruang di mana penyembah dan yang disembah menjadi satu resonansi yang tak terpisahkan. Hati-hati, karena ego Anda sangat licik. Setelah sosok itu hilang, otak Anda mungkin akan membanggakan kekosongan. Anda merasa telah mencapai tingkat tinggi karena tidak lagi melihat bayangan. Namun, ketahuilah, konsep tentang kekosongan adalah berhala baru. Jika Anda masih merasa saya sedang berada di titik kosong, maka saya itu masih ada. Dan kosong itu masih menjadi objek. Melampaui ini berarti berhenti melabeli kondisi Anda. Jangan sebut itu kosong. Jangan sebut itu isi. Biarkan ia menjadi apa adanya, tanpa nama, tanpa status spiritual. Inilah jangkar terakhir yang harus Anda potong. Keinginan untuk mendapatkan hasil. Banyak orang terjebak dalam spiritualitas karena mereka ingin mencapai sesuatu, kedamaian, pencerahan, atau pahala. Namun, istilah pencapaian mengandaikan adanya waktu dan jarak. Bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda? Jika Tuhan Maha Hadir, maka tidak ada tempat untuk melangkah maju, tidak ada tangga untuk didaki. Pencapaian hanyalah cerita yang dikarang ego agar ia merasa punya pekerjaan. Lepaskan beban untuk menjadi berhasil. Saat Anda berhenti mencoba untuk sampai, Anda akan menyadari bahwa Anda sudah selalu di sana. Setelah semua figur dibunuh, setelah kekosongan dilampaui, dan setelah pencapaian ditinggalkan, apa yang tersisa? Anda kembali menjadi manusia yang sangat biasa. Anda makan saat lapar. Anda bekerja dengan jujur. Anda merasakan dinginnya air dan hangatnya matahari. Namun, ada perbedaan yang mendalam. Anda melakukan segalanya tanpa jejak ego. Anda tidak lagi mencari Tuhan di awan atau di dalam meditasi yang rumit. Karena Anda telah menemukannya di dalam rutinitas yang paling sederhana. Hidup Anda sendiri adalah penyembahan yang abadi. Zikir yang paling tinggi adalah ketika kata-kata menghilang ke dalam hening. Meditasi yang paling dalam adalah ketika tidak ada lagi orang yang bermeditasi. Sekarang, letakkanlah semua konsep Anda. Berhentilah mencari. Berhentilah menjadi seseorang yang spiritual. Cukup bernapaslah dan sadari bahwa dalam setiap helaan napas itu, Sang Pencipta sedang menyatakan dirinya melalui Anda sebagai Anda. Selamat pulang ke dalam realitas.
Setelah Anda melampaui konsep Tuhan yang berbentuk maupun tak berbentuk, Anda tidak lagi memisahkan antara yang suci dan yang biasa. Bagi Anda, tidak ada lagi tempat yang lebih dekat dengan Tuhan daripada tempat lainnya. Masjid, gereja, kuil, atau pasar adalah ruang yang sama sucinya. Menyentuh kulit buah yang kasar atau mendengar tangisan bayi adalah zikir yang sama dalamnya. Dengan duduk diam di dalam kegelapan, Anda menyadari bahwa Sang Pencipta tidak bersembunyi di balik dimensi lain. Dia adalah tekstur dari setiap momen yang Anda jalani. Di titik ini, istilah pencari spiritual telah mati di dalam diri Anda. Anda tidak lagi mencari karena Anda tidak lagi merasa kehilangan. Anda berhenti berlari mengejar bayangan pencerahan di masa depan. Perjalanan Anda berakhir bukan karena Anda telah sampai di sebuah tempat yang jauh, melainkan karena Anda telah berhenti melarikan diri dari momen ini. Anda menyadari bahwa selama ini Anda mencari samudera, padahal Anda adalah tetesan air yang sedang berada di tengah-tengahnya. Bagaimana Anda bekerja setelah pencapaian tidak lagi menjadi tujuan? Anda bekerja dengan ketulusan yang murni. Anda berbuat baik bukan untuk membangun tabungan pahala atau status suci, melainkan karena kebaikan adalah sifat alami dari kesadaran yang telah bebas dari ego. Anda bertindak tanpa beban hasil. Anda mencintai tanpa menuntut kepemilikan. Anda hidup tanpa rasa takut akan kehilangan, karena Anda tahu bahwa esensi Anda yang tak bernama dan tak berbentuk itu tidak akan pernah bisa diambil dari Anda. Menyembah Tuhan yang menciptakan Anda berarti menjadi nol, menjadi kosong, agar Anda bisa diisi oleh kehidupan itu sendiri. Anda membiarkan rencananya bekerja melalui tangan Anda, tanpa intervensi dari keinginan ego Anda. Dalam kondisi ini, setiap langkah kaki Anda adalah doa, dan setiap tarikan napas Anda adalah penyatuan. Anda tidak lagi memikirkan tentang Tuhan. Anda menghidupi kehadirannya. Kini, jangan bawa informasi ini sebagai pengetahuan baru untuk memenuhi otak Anda. Tinggalkanlah semua istilah, semua perdebatan, dan semua bayangan. Kembalilah ke hidup Anda. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda, seolah-olah Anda baru pertama kali melihat mereka. Rasakan setiap sensasi di tubuh Anda. Di sana, di dalam keterbukaan yang telanjang, dan tanpa konsep itu, Anda akan menemukan bahwa Sang Pencipta tidak pernah jauh. Dia adalah Anda yang sedang menyadari keberadaan ini. Tuhan yang menciptakan Anda tidak bersembunyi di balik konsep rumit atau visualisasi yang megah. Dia adalah saksi yang diam di balik mata Anda saat ini. Dia adalah kehadiran yang tetap ada ketika semua pikiran, nama, dan bayangan Anda tanggalkan. Anda tidak perlu melangkah kemanapun untuk menemukannya. Anda hanya perlu berhenti membangun tembok di antara Anda dan Dia melalui konsep-konsep Anda sendiri. Mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Apakah kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita, atau kita menyembah Tuhan yang kita ciptakan sendiri?